Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan dalam keadaan hati yang bersih. Kita sudah menyiapkan secara material, secara spiritual, sudah menyiapkan secara ilmu untuk mengisi bulan Ramadan dengan maksimal. Ramadan adalah bulan istimewa, dan setiap datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW pernah berbicara, pidato, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu fihi siyam, bahwa telah datang kepada kamu sekalian suatu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabul jahim wa suffidatis syayatin. Pintu-pintu langit terbuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Suatu bulan istimewa. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan, di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan malam itu, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para sahabat menanti Ramadan sejak 6 bulan sebelum datangnya. Dan 2 bulan menjelang Ramadan sudah banyak yang berdoa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan antarkan kami pada bulan Ramadan. Mengapa mereka menanti dan menginginkan agar sampai kepada bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan bulan istimewa, sebagai bulan yang penuh dengan keutamaan. Mengapa bulan Ramadan utama? Pertama, karena di dalamnya ada puasa, kewajiban puasa. Dan puasa itu adalah satu amalan yang paling mulia. Seorang sahabat ketika meminta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkanlah kepada saya suatu amalan. Maka Rasulullah SAW memerintahnya, alaika bisyam fa innahu la mathilalah. Kamu wajib berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Istimewa
puasa itu. Dan bulan Ramadan sebagai bulan yang diwajibkan di dalamnya puasa. Sehingga kewajiban puasa menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan. Yang kedua, para sahabat menanti Ramadan karena istimewa. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yaitu pada bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang menjadi petunjuk dan penjelasan dari petunjuk, juga penjelasan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh sebab itu istimewa bulan Ramadan ini. Lebih dari itu, mengapa dinanti bulan Ramadan oleh para umat Islam seluruhnya, seluruh dunia menyambut bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan utama? Karena terdapat keistimewaan lain, bahwa pada bulan Ramadan amalan umat Islam dilipat gandakan. Artinya bahwa amalan kita yang fardu yang diwajibkan itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat dari biasanya. Kalau biasanya 10 kali lipat, di bulan Ramadan dikalikan 70 kali lipat. Amalan-amalan sunat dilipat gandakan, bisa sampai 700 kali lipat, sampai 1000 kali. Ya. Ini keutamaan. Maka mereka menanti bulan Ramadan karena bulan panen ibadah. Sehingga bagaimana Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan ibadah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, yang keempat, bahwa pada bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar suatu malam yang barang siapa beribadah di malam itu, dia mendapatkan balasan lebih daripada orang yang berjuang di jalan Allah 1000 bulan. Luar biasa. Lebih lagi, bahwa bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang penuh ampunan. Ada 3 hal yang memang dijanjikan oleh Allah yang menyebabkan ampunan di bulan Ramadan. Pertama, sabda Rasulullah SAW, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosanya. Itu janji pertama, puasa sebulan penuh. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika masuk bulan Ramadan sudah niat puasa sebulan. Seandainya Allah mencabut nyawa kita di tengah bulan Ramadan, sudah mendapatkan pahala puasa sebulan penuh, sudah niat. Yang kedua, mengqoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qiyam Ramadan sebulan penuh
imanan wa ihtisaban. Qiyam Ramadan artinya sholat tarawih sebulan penuh. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, selain niat puasa sebulan Ramadan penuh, juga niat menghidupkan malamnya dengan salat tarawih, dengan ibadah sebulan penuh, maka mudah-mudahan diampuni dosanya. Yang ketiga, jaminan ampunan di bulan Ramadan ini, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam pada malam Al-Qadar. Artinya qiyam itu, makna qiyam beda dengan tahajud. Tahajud itu salah satu dari qiyam. Qiyam Ramadan artinya menghidupkan malam Ramadan, bisa dengan doa, bisa dengan zikir, bisa dengan tilawatul Quran, bisa dengan sholat. Ya, termasuk tahajud. Maka barang siapa menghidupkan malam Ramadan pada malam Al-Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qiyam pada malam Al-Qadar, maka kalau imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. 3 macam janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita meramaikan bulan Ramadan dengan puasa, dengan qiyam, dengan Lailatul Qadar, menghidupkan malam Al-Qadar. Lebih dari itu, ini keistimewaan kalau kita mempelajari Al-Qur'an surat Al-Baqarah dari ayat 183, 184, 185, 186, 187. Isinya pertama tentang puasa, kemudian tentang Ramadan itu sendiri, bahwa kita diwajibkan puasa Ramadan. Yang ketiga, bahwa puasa dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Yang keempat, kaitannya dengan doa. Ini adalah bulan doa, doa mustajab. Untaiannya puasa, Ramadan, Quran, doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memenuhi, mengabulkan doa hamba-hambaku kalau dia berdoa. Falyastajibu li, hendaklah dia memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga mereka terus mendapatkan bimbingan. Jadi Ramadan ini bulan yang istimewa, dan belum tentu kita bisa sampai bulan Ramadan seperti ini untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu harus kita isi bulan Ramadan yang kita masuki ini dengan ibadah-ibadah tadi, agar Ramadan tetap bersemi. Juga Ramadan tetap di hati kita sepanjang tahun. Seakan-akan sepanjang tahun itu Ramadan semuanya, ibadahnya juga seperti di bulan Ramadan. Dengan amalan-amalan yang merupakan unggulan. Mulai amalan unggulannya puasa sebulan penuh. Kemudian yang kedua,
adalah qiyam Ramadan, salat tarawih penuh. Kemudian yang ketiga, menanti Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam terakhir, menantinya. Kemudian tilawatul Quran, bagaimana bisa memprogramkan bulan Ramadan tahun ini dengan tilawatul Quran, bisa menyelesaikan sekali atau 2 kali, bisa 3 kali lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Kemudian kita menghidupkan malam Ramadan dengan qiyam, dengan tilawah, dengan menghidupkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Juga memperbanyak doa dalam menanti bulan Ramadan ini, ya, dan mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah tadi. Tentunya selain yang tadi ada ibadah yang lain, ya, seperti bagaimana menguatkan dakwah, bagaimana dakwahnya itu bisa menguatkan pendidikan rumah, bagaimana juga bisa memperbanyak sedekah, ya, mumpung bulan Ramadan. Juga bagaimana kita mengkonsolidasi umat, melakukan ukhuwah di bulan Ramadan ini. Juga hal-hal lain yang bisa mensyiarkan agama Islam. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.